Yang pertama singkat ya, emas dan perak yang bukan untuk kaum wanita yang jadi hias. Emas yang jadi hiasan bagi wanita tidak wajib dizakati. Tapi emas simpenan seorang wanita wajib dizakati. Kalau kaum laki-laki tidak boleh berhias dengan emas, maka emasnya seorang laki-laki wajib dizakati. Termasuk masuk dalam emas adalah uang. Uang adalah disamakan dalam sisi ini, dalam hal ini. Uang sama dengan emas, maka uang harus kita zakati. Cuman bagaimana menzakati emas dan perak tersebut? Yaitu emas dan perak kalau memang sudah mencapai nisab, batas minimalnya. Batas minimalnya emas itu kurang lebihnya antara 90 gram sampai 95 gram. Minimal emas murni, kalau Anda memiliki emas murni 95 gram, satu. Yang kedua, 1 tahun, nginep 1 tahun di lemari Anda. Maka saat itulah di akhir tahun, Anda sudah wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Atau uang yang Anda simpan di BMT. Anda punya uang, Anda simpan di BMT. Atau Anda simpan di lemari, asalkan itu uang Anda. Kalau mencapai nilainya emas tersebut, maka setiap berputar 1 tahun wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Emas seperti itu. Ya jelas. Kemudian perak sama. Perak dan emas zaman dulu, kalau emas itu adalah 20 dinar itu kurang lebihnya ya 90 tadi. Cuman kalau perak 90 gram atau 95 gram. Kalau perak itu dirham itu harus 200 dirham. 200 dirham itu kalau 1 dirhamnya itu kurang lebihnya 3 gram, 1 dirham itu 3 gram kurang lebihnya. Berapa? 3 gram kali 200. Hah? 600. Kurang lebihnya 600 gram emas. Perak. Jadi kalau Anda punya perak, lempengan perak atau perak, kurang lebihnya 600 gram perak, maka sudah wajib Anda keluarkan zakat. Zakatnya 2,5%. Kurang lebihnya. Sebab 1 gram itu 295. Atau sampai 3. Satu dirham itu kurang lebihnya adalah 295 gram. Atau sampai 3 gram perbedaan ulama. Sudahlah. Yang penting punya duit dulu nanti ya. Baru itu. Dan belajar ilmu zakat tidak wajib kecuali waktu bayar zakat kok. Tenang aja. Anda sudah wajib belajar zakat belum? Kalau belum, Anda tidak punya duit. Pura-pura punya duit saja. Yuk belajar zakat nanti. Sebab belajar zakat tidak wajib kecuali waktu kita akan bayar zakat. Kemudian setelah itu emas perak, kemudian ada ternak. Ternak adalah kambing, onta, dan sapi. Termasuk masuk sapi adalah yang punya munding, kerbau, itu masuk dalam sapi. Sebagian ulama menjelaskan begitu. Nah, cuman ini syaratnya adalah ada hitungannya, ada nisabnya nanti. Kalau onta 5, kalau sapi 30, kemudian kambing 40, itu ada. Cuman kelihatannya di Indonesia jarang zakat ini. Kenapa? Syaratnya sapi, onta, kambing itu harus yang digembalakan di kala mubah adalah onta, kambing, kerbau yang digembalakan di padang bebas, nggak pakai bayar. Tapi sekarang rata-rata dikasih makan. Maka kita tidak perlu mewajibkan yang tidak wajib dari sisi ini. Mungkin wajib sisi cara bisnis, ini bab lain nanti. Jadi kalau Anda yang punya kambing 500, tapi kalau Anda kasih rumputnya beli, Anda tidak wajib zakat dengan cara ini. Tapi kena dengan cara yang lain, seperti yang difatwakan oleh para ulama-ulama akhir zaman. Dengan fatwa kan ini adalah bisnis berputarnya uang. Tapi kita bicara ini dulu. Jadi tidak wajib zakat dengan cara itu. Kemudian setelah itu kedua apa? Setelah peternakan, perkebunan. Yang wajib dizakati hanya makanan pokok dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan tidak normal, debok jadi makanan pokok waktu zaman Belanda. Enggak.
Jadi dalam keadaan normal makanan pokokmu apa? Sebab makanan pokokmu, ada orang punya kebun jeruk nipis. Makanan pokok jeruk nipis? Ya nggak ada, sakit perut makan jeruk nipis. Ya apa makanan pokokmu apa sudah? Sadar tak? Kalau makannya bambu ya makan bambu sana. Makanan pokok, beras, jagung, gandum, kurma di Arab sana. Jadi kalau makanan pokok ini yang wajib keluar zakat, tapi ada aturannya di situ. Maka nanti zakatnya pokoknya makanan pokok. Ingat, yang punya pertanian jangan lupa untuk haknya orang fakir. Nisabnya batas minimalnya adalah khamsatu awsak, 5 wasak. 1 wasak itu dibantu ngitungnya. 60 sok. 60 kali 5 berapa? 300. 1 sok itu 4 mud. 300 kali 4 1.200. Begitu. 1.200. 1.200 kali 6,7 on. Waduh, kalau sudah komanya langsung mikir. Sebab nggak ada duit pakai koma. Anggap saja kali 7. 7 on. 7 on kali 1.200. 800 kurang, 8 lebih ya. Nah, makanya karena kira-kira para ulama mengatakan nisabnya adalah kurang lebihnya antara 750 kilo sampai 900, antara itu batas minimalnya. Sebab hitungan kilo beda dengan. Hal selesai ya gambarannya. Maka kemudian nanti berapa zakatnya? Kalau memang zakatnya biaya apa pengairannya langsung dari Allah, air yang mengalir atau kucuran curahan hujan, usur 1/10-nya. 1/10-nya. Dan memang memang ini bisnis yang paling aman. Capeknya hanya pertama menanam, lalu nunggu, kan gitu. Nanam sama nunggu 10%. Tapi kalau curahan hujannya tidak ada, pakai diesel, maka nisful usur dibagi 2 lagi. Maka 10% menjadi 5%. Maka mohon yang punya pertanian segera ingat, kalau Anda kerjasama dengan orang, jangan mau kerjasama dengan orang kecuali mau bayar zakat. Kadang kerjasama sama orang nggak mau bayar zakat, berarti Anda mau diajak dosa. Itu. Kemudian setelah itu perdagangan, Anda punya toko. Jual beli. Toko itu jual beli. Makanya kalau Anda jual beli nanti, Anda mulainya bulan ini. Maka Anda hitung nanti bulan seperti ini di tahun yang akan datang. 1 tahun Arab. Setelah 1 tahun Anda hitung semuanya, diperkirakan. Ini ada berapa. Lah, kalau sudah mencapai nisab, ternyata waktu akhir tahun nanti, harta pertokoan Anda dari duit yang tunai yang ada di lacinya, kemudian dari perkiraan barang-barang yang numpuk, kalau ternyata diperkirakan mencapai nisabnya 90 gram emas murni. 90 gram emas murni itu berapa sih? Hei tukang emas. Nggak punya emas semuanya ini. Berapa? 1 gram emas berapa sih murni? 500. 600.000. Anggap 600 kali 9. Berapa? 58. 54. Saya percaya loh ya, pokoknya salah media ini. Anda yang salah. 54. Berarti 5 juta, 54 juta. Makanya sebagian mengatakan tahun ini 54 sampai 60 jutaan. Jadi kalau sudah nilai tokonya itu mencapai 54 juta, Anda wajib mengeluarkan 2,5% setahun sekali. Jangan pelit-pelit. Selesai ini pertokoan. Dagang apa saja, dagang kerupuk, dagang biting, dagang biting aja nilainya 54 juta. Ini berapa? Pokoknya dagang, jual beli. Kemudian setelah itu apa tadi? Pertama emas perak, peternakan, pertanian, kemudian pertokoan, perdagangan,
Kemudian rikas, barang temuan. Jika Anda menemukan barang temuan, tapi temuannya jahiliyah, barangnya orang kafir. Kalau barangnya orang Islam namanya luqatah. Misalnya Anda menemukan patung emas. Nah, patung itu bukan orang Islam kan? Patung gambarnya gajah atau patung jatayu, patung apa? Ini berarti bukan milik orang Islam. Karena di patung ini berarti peninggalan orang kafir. Kok Anda nemu, itu Anda boleh miliki dan keluarkan zakat. 1/5. 20%. 1/5 20% ya? Betul. Saya tidak bisa ngitung. 1/5 itu berapa? Khumus. 20% ya? 100 itu dibagi 20 jadi berapa? Anda kelihatannya tidak lulus SD. Ya 1/5 bingung. Kalau saya maklum SD saya sudah lama banget, jadi sudah lupa. 1/5. Baik. Nah, ini. Tapi kalau ternyata yang Anda temukan miliknya orang Islam, piring emas, biarpun haram kan, biar piring emas nggak boleh. Atau emas ada tandanya, ada kalimat Allah, ada gambar masjid, berarti miliknya orang Islam. Nggak bisa Anda ambil, karena itu adalah miliknya kaum muslimin. Maka Anda serahkan kepada negara, Baitul Mal dan sebagainya, nanti ditakrif, diperkenalkan atau jadi tidak boleh. Jadi yang dizakati rikas peninggalan jahiliyah, miliknya orang kafir. Kemudian yang keenam adalah ma'dan atau ma'din, tambang emas dan perak. Tambang emas dan perak. Tambang emas dan perak, Anda punya tambang emas. Kita tidak pernah doa minta tambang emas. Kita berdoa, ya Allah semoga punya banyak kawan yang banyak yang bisa bangun pondok. Tambang emas dan perak maka wajib dizakati 2,5%. Baik, itu zakat yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Selebihnya adalah tidak wajib zakat kecuali kena zakat dengan cara lain. Misalnya ada bisnis besar, bisnis properti, bisnis apa. Makanya selain daripada 6 ini harus hati-hati cara ngitungnya. Jangan salah, jangan sampai kita zalim kepada orang kaya. Nggak boleh zalim kepada orang kaya. Maka zakat peternakan ayam itu ada caranya, tapi hati-hati sekali menghitungnya.